Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes berita kelas 8 SMP. Tes berita adalah tes yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3: orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita adalah bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal dan akhir berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa yang bersifat baku atau standar. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kamu terus mengembangkan kasusnya. Penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh, konjungsi temporal, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh, pelaku datang ke sekolah, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita mengandung 5W1H. Buat apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Where, di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. When, kenapa? When, kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Wow, siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Why, mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Oh, bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Cara menulis berita. Sebelum menulis berita, maka perlu diperhatikan sebagai berikut. Tulislah berita dengan jujur. Perhatikan penggunaan tanda baca. Tulis berita dengan logis. Utamakan penggunaan kalimat aktif. Fokus pada topik berita. Periksa kembali kutipan berita. Cara membaca berita. Hal-hal yang penting harus diperhatikan dalam membaca berita sebagai berikut. Ketepatan intonasi dan jeda. Kejelasan artikulasi dan lafal. Kejelasan volume suara. Sikap membaca yang wajar. Pandangan mata tidak hanya fokus pada teks berita. Memahami isi teks berita. Contoh berita yang pertama.
Banjir bandang di Sumatera Barat, 3 desa terisolasi. Padang, 14 November 2024. Banjir bandang melanda Sumatera Barat mengakibatkan 3 desa terisolasi dan akses jalan terputus. Tim SAR telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Banjir bandang ini dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut selama 2 hari berturut-turut. Pemerintah daerah menghimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas. Contoh berita yang kedua, siswa hanyut di Pantai Drini. Pemerintah Kota Mojokerto membeberkan kronologi 13 siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sebanyak 4 siswa meninggal dunia dalam kasus terseretnya 13 siswa SMPN 7 Mojokerto di Pantai Drini. Outing kelas SMPN 7 Kota Mojokerto diikuti 257 siswa dari kelas 7 dan 8 serta 16 guru pendamping. Rombongan berangkat Senin 26 Januari 2025 dari halaman SMPN 7 Kota Mojokerto dengan mengendari 5 bus. PJ Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro mengatakan, hasil koordinasi yang dilakukan dengan Polres Gunung Kidul, yaitu 13 pelajar tersebut keluar dari rombongan di Pantai Drini. Hanya 13 yang keluar dari rombongan. Dan ini terkonfirmasi juga Kapolres Gunung Kidul bahwasannya imbauan itu memang sudah dilakukan, kata Ali Kuncoro. Kamis 30 Januari. Ia menambahkan setiba di Pantai Drini 257 siswa dan 16 guru melaksanakan sholat subuh sebelum peristiwa 13 pelajar terseret ombak. Jadwal selanjutnya makan pagi lalu menuju lokasi pembatik. Namun 13 siswa memilih bermain air dan terseret ombak pantai selatan saat yang lain membersihkan diri di sekitar Pantai Drini. Belasan siswa itu keluar dari rombongan meski guru pendamping sudah memberikan pengumuman agar tak mendekati garis pantai yang 50 meter di depannya merupakan jurang atau palung laut. Peringatan sudah dilakukan dan para pendamping melindungi para siswa sudah dilakukan. Namun yang namanya siswa pada usia yang masih belasan tentu ketemu air inginnya bermain, bebernya. Menurut Ali Kuncoro PJ Wali Kota Mojokerto, pihaknya saat ini tak ingin menyalahkan siapa yang salah atas musibah yang menelan 4 korban jiwa. Sebab pihak sekolah sudah berusaha melakukan perlindungan terhadap ratusan anak didik tersebut dengan memberikan himbauan dan larangan. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetap ini kronologis dan kita sudah berusaha untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. 13 anak ini bermain dan ternyata gelombang laut pantai selatan saat itu tak bersahabat lokasinya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di-share ke teman maupun ke guru, ke bestinya kalian, biar saya bisa mendapatkan materi-materi selanjutnya, biar saya semangat mendapatkan materi selanjutnya. Dadah, sampai jumpa kembali ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.